Memilih indukan lele untuk dipijah, baik betina maupun jantan, minimal dia harus berusia di atas 10 bulan, sedulur. Ya. Nah, ini dia betinanya. Ini perutnya sudah buncit, sudah bertelur. Nah, ini jantannya, relatif dia lebih panjang ekornya. Nah, ini tentu bisa dilihat dari gejala-gejala fisiknya. Para pembudidaya yang sudah terbiasa pasti tahu itu ya. Nah, ini tentu sudah disortir, sudah dipilih dari indukan kita yang ada sekian pasang itu, sekitar 8 pasang. Nah, ini tentu akan digabung ke khusus tempat di mana mereka itu akan campur ya. Tentu di airnya sudah disiapkan dan kemudian kakabannya juga sudah dimasukkan. Semua kondisi normatifnya yang umum berlaku itu sudah dilakukan. Nah, ini dia sedulur bibitan, bukan bibit, indukan lele kita. Ada 4 tahap dalam proses budidaya lele, sedulur, dari pengalaman saya. Yang pertama itu tentu adalah proses persiapan waktu kita mau mijah. Proses pertama ini tentu beberapa tahapan yang kita harus lakukan, memilih induk betinanya sama pejantannya yang memang sudah siap untuk kawin. Indukan betinanya memang telurnya sudah matang, bisa dilihat dari beberapa gejala fisik. Kedua, yaitu persiapan mengenai tempat mereka untuk kawin, di mana kemudian yang ketiga, kita harus persiapkan sebelumnya itu airnya dan kemudian juga kakabannya, untuk kemudian kita bisa masukkan mereka kalau waktunya sudah pas. Nah, tentu sedulur, tahap kedua itu adalah tahap di mana setelah mereka kawin, di atas kakaban itu sudah muncul telur-telur yang berwarna kuning keemasan. Itu baru kita pindahkan ke kolam khusus untuk penetasan telur, dan kemudian akan muncul larva setelah 2-3 hari maksimal waktu kita sudah kawinkan mereka. Nah, larva ini tentu perlakuannya sangat harus bagus, dan kita harus memang menjaga kualitas dari air. Nah, begitu telur sudah ada di kakaban, tentu kita bisa pindahkan itu indukannya, baik betinanya ke tempat tersendiri, jantannya juga ke tempat tersendiri. Di luar kakabannya memang kita pindahkan ke kolam yang khusus untuk penetasan. Jadi tahap kedua itu adalah tahap penetasan telur untuk dijadikan dengan larva. Tahap ketiga itu adalah sedulur tahap untuk pendederan 1. Pendederan 1 itu dimulai ketika kita sudah menunggu sekitar seminggu atau 2 minggu, di mana larva-larva bibit lele itu sudah di ukuran 1 sampai 2 cm. Tentu dari mulai menetas sampai ke ukuran 1 atau 2, di sini butuh perlakuan khusus. Pakannya memang harus pakan yang bagus, dalam hal ini cacing sutra, dan kita harus berikan dia proporsional supaya dia juga tumbuh sehat. Tentu waktu dia menetas, dia punya masa 3-5 hari, tidak perlu diberikan pakan karena dia sudah mengandung kandungan protein untuk selama 3-5 hari, untuk kemudian bisa hidup di air. Tetapi setelah 5 hari pendederan 1, kita harus berikan yang namanya cacing sutra, atau kalau tidak mungkin pakan alternatif lain, bisa saja tepung urang yang halus. Itu juga butuh perlakuan khusus, dicampur dengan mikroorganisme atau probiotik yang memungkinkan dia itu pada akhirnya sehat untuk dimakan oleh larva-larva dari bibit lele tersebut. Jadi tahap ketiga itu adalah tahap pendederan 1, yaitu menunggu sampai bibit lele itu sampai di ukuran 3-4 ya, ukuran 3-4, nanti baru kemudian disortir. Tahap keempat itu adalah pendederan 2, di mana ukurannya sudah di atas ukuran 3. Lalu kemudian kita harus sortir mereka secara reguler.
maksimal sebulan sekali supaya kita bisa menemukan bibit lele yang paling besar, sedang maupun kecil. Tentu ditempatkan pada kolam-kolam yang memang kualitas airnya kita selalu sepenuhnya jaga. Jadi tahap pendederan 2 itu sebagai tahap keempat itu juga membutuhkan perhatian yang sangat khusus dari para pembudidaya. Kalau tidak nanti bibit lelenya bisa mati. Dan tentu dari mulai telur menetas itu lingkungannya juga harus kondusif, harus terhindar dari curah hujan dan kemudian juga dari panas matahari yang sangat tinggi. Oleh karena itu memang dari mulai tahap kedua sampai ke tahap keempat itu membutuhkan intensitas melebihi perawatan seorang bayi. Dan ini tentu masuk ke tahap kelima di mana ukurannya sudah bisa sampai ke ukuran pecal ya, ukuran warteg lah, 10 sekilo. Jadi 5 tahapan. Tahapan kelima itu adalah masa panen, tetapi yang saya mau fokuskan adalah tahapan 1 sampai ke 4 membutuhkan konsentrasi dari seorang pembudidaya yang memang hari ke hari harus peduli dengan masalah yang ada, khususnya 1 di kualitas air, 2 di kualitas pakan, 3 di kualitas proses pemeliharaan sendiri, ya. Artinya apa? Kita harus peduli kepada setiap persoalan dari mulai telur menetas sampai kemudian ke masa-masa dia mulai panen. Yang keempat itu adalah proses-proses di mana kita sendiri peduli dengan alam lingkungan. Terhindar dari matahari yang panas, tapi kadang juga harus ada sinar matahari. Kemudian juga itu dari curah hujan yang tinggi, sehingga airnya kadang bila perlu bisa diganti secara reguler, baik separuh maupun sepenuhnya, untuk menghindari adanya potensi jamur, potensi virus, bakteri patogen, maupun juga tingkat kematian yang lebih tinggi. Ini sharing saya sedulur, dan ini adalah ya kolam-kolam kita. Ini lele ukuran 57, ini ukuran 79, di sana itu ada ukuran indukan. Nah, di atas itu adalah ukuran 46, di sini masih kosong untuk nanti gabung. Nah, di sini masih kosong. Di belakang itu ada tempat indukan untuk kawin mengawin. Demikian sedulur, salam sehat buat sedulur semuanya dimanapun berada. Ini hanya sharing. Saya kebetulan sudah menekuni budidaya lele ini sekitar 4 tahun dan alhamdulillah ini juga sekaligus menjadi sentra di mana orang bisa beli bibit lele secara reguler. Dan memang kita pisahkan antara lokasi pemijahan sampai lokasi pemasaran. Dan inilah kegiatan positif kita di masa pandemi maupun saat sekarang ini. Sukses buat Anda, salam sehat buat seluruh semuanya dimanapun berada. Salam sehat.